Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi dengan anggota kelompok yaitu ada Rizal Daniar, kedua Aisyatul Fauziyah, ketiga Alfi Nuria Jasmine, keempat Okta Dwi Cahyani, dan kelima Siti Nurhaliza. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi manusia. Reproduksi manusia adalah upaya makhluk hidup, khususnya manusia, untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya dan mempertahankan kelestarian jenisnya. Selanjutnya, struktur dan fungsi reproduksi pria. Yang pertama yaitu penis, yang terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Yang kedua yaitu buah zakar. Buah zakar terdiri dari kantong zakar yang di dalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-bagian yang lainnya. Kulit luar tersebut disebut dengan skrotum. Yang ketiga yaitu testis, alat untuk memproduksi sperma. Untuk memproduksi sperma diperlukan suhu lebih rendah dari suhu tubuh. Oleh karena itu, menjelang kelahiran, testis turun dari dalam rongga tubuh menuju kantong zakar. Skrotum menjaga suhu testis. Jika suhu terlalu panas, skrotum mengembang. Jika suhu dingin, skrotum mengerut sehingga testis lebih hangat. Yang keempat yaitu vas deferens. Vas deferens yaitu saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat. Yang terakhir yaitu kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang yang berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Dwi Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sperma. Proses ini dipengaruhi oleh hormon-hormon berikut ini. Yang pertama yaitu hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh hipotalamus yang merangsang kelenjar hipofisis bagian depan agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Yang kedua yaitu hormon perangsang folikel atau FSH yang berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan APP atau protein pengikat androgen yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga yaitu hormon lutein atau LH. Hormon lutein atau LH adalah hormon dengan berkas genetik CGA-LHB yang dikeluarkan oleh gonadotropin yang berfungsi mempengaruhi dan merangsang sel-sel interstisial agar mensekresikan hormon testosteron atau androgen. Yang keempat yaitu hormon testosteron yang berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio belum lahir, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder, misalnya jambang, kumis, jakun, suara membesar, serta memelihara ciri-ciri kelamin sekunder dan mendorong spermatogenesis. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis dan dipengaruhi oleh hormon FSH, LH, dan testosteron. Mula-mula spermatogonium tumbuh menjadi spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder pada meiosis 1. Pada meiosis 2, spermatosit sekunder membelah menjadi spermatid. Spermatid mengalami spermatozoa yang bersifat haploid. Spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa fungsional dari 1 spermatosit primer. Struktur dan fungsi reproduksi wanita yaitu ada ovarium atau induk telur yang berfungsi menghasilkan sel telur. Lalu ada ovinduk atau tuba falopi yang menggerakkan ovum ke arah rahim. Ada vagina sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Lalu ada leher rahim yang berupa lorong sempit sebagai pintu masuk antara vagina dan rahim. Lalu ada rahim sebagai rumah bagi janin yang sedang bertumbuh dan berkembang. Ada endometrium
endometrium, yaitu lapisan terdalam dari rahim. Ada corpus luteum, yaitu massa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masuk dan mengeluarkan ovumnya. Lalu ada folikel, yaitu kantong cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Selanjutnya adalah proses oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum. Terjadi di dalam ovarium dan dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. Mula-mula oogonium N2 tumbuh menjadi oosit primer N2 yang disebut dengan tahapan penggandaan. Selanjutnya oosit primer membelah secara meiosis menjadi satu oosit sekunder N dan satu polosit N pada meiosis 1. Pada meiosis 2, oosit sekunder membelah menjadi satu oosit N dan satu polosit N. Oogenesis menghasilkan ovum fungsional dan 3 polosit yang mati dari satu oosit primer. Ovulasi merupakan proses pelepasan telur yang telah matang tersebut dari dalam rahim untuk kemudian berjalan menuju tuba falopi untuk dibuahi. Fase siklus menstruasi. Fase siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi tersendiri. Pada fase ini, lapisan dinding dan rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir yang dikenal dengan endometrium akan luruh dan keluar melalui vagina. Biasanya fase ini terjadi sekitar 4 hingga sampai 6 hari. Yang kedua ada fase folikular. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Pada tahapan ini, ovarium akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian akan menyebabkan endometrium menebal. Fase ini biasanya berlangsung dari hari ke-10 sampai 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ovulasi, sel telur kemudian akan dilepaskan untuk dibuahi. Sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium menuju tuba falopi. Dan selanjutnya yang keempat adalah fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel telur, akan membentuk corpus luteum yang kemudian akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Ia juga dikenal dengan fase pramenstruasi. Pada tahap fase ini biasanya terjadi gejala dari payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, mudah marah atau emosional. Hormon yang mempengaruhi menstruasi. Yang pertama adalah estrogen. Hormon estrogen membantu perkembangan dan pertumbuhan tubuh saat pubertas. Yang kedua adalah progesteron. Pada saat mengalami ovulasi, hormon progesteron membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi sperma. Yang kedua ada follicle stimulation hormone atau FSH, diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Yang keempat ada luteinizing hormone atau LH untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Saya Avinura Yasmin dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fertilisasi atau pembuahan, di mana proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel ovum yang sudah matang. Proses pembuahan ini terjadi di bagian saluran falopi yang paling lebar. Pertumbuhan dan perkembangan hasil pembuahan. Yang pertama, zigot membelah menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Yang kedua, dalam waktu bersamaan, lapisan dinding dalam uterus menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah, dan siap menerima zigot. Yang ketiga, karena kontraksi otot dan gerak silia dinding saluran falopi, zigot menuju ke uterus dan menempel ke dinding uterus untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, terbentuk plasenta dan tali pusat yang merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya. Yang kelima, embrio dikelilingi cairan amnion yang berfungsi melindungi embrio dari bahaya. Yang keenam, embrio berusaha 4 minggu
sudah menunjukkan adanya pertumbuhan mata, tangan, dan kaki. Yang ketujuh, setelah berusia 6 minggu, embrio sudah berukuran 1,5 cm. Di sini, otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki serta jari-jari mulai terbentuk. Yang kedelapan, setelah berusia 8 minggu, embrio sudah tampak sebagai manusia dengan organ-organ tubuh yang lengkap. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia dinamakan juga penyakit kelamin. Yang pertama, sifilis atau yang kita ketahui sebagai raja singa. Yang kedua, klamidia. Yang ketiga, gonorea atau kencing nanah. Yang keempat, kutil kelamin. Yang kelima, endometriosis. Yang keenam, kanker rahim atau kista. Yang ketujuh, trichomoniasis. Yang kedelapan, herpes genitalis. Yang kesembilan, gangguan menstruasi. Terima kasih. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 minta maaf. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.